Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu nama yang dikenal dengan ketenangannya, kesopanannya, dan kedermawanannya yang tiada tara. Dialah Utsman bin Affan, sang jutawan yang tidak terikat oleh dunia, tetapi menjadikan hartanya tangga menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki sahabat yang setia, dan sahabatku adalah Utsman." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah, salah satu kabilah terpandang di Quraisy. Sejak muda, ia dikenal sebagai pedagang sukses. Namun berbeda dari saudagar lainnya, Utsman bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Ia dikenal jujur, lembut tutur katanya, dan sangat pemalu. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Hadis riwayat Muslim. Ketika Islam datang melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, Utsman tidak ragu sedikit pun untuk meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Ia memulai Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu, ia menjadi bagian dari sejarah perjuangan Islam. Saat kaum muslimin mengalami tekanan di Mekah, Utsman termasuk yang pertama berhijrah ke Habasyah. Ia rela meninggalkan kekayaan dan kenyamanannya demi menjaga imannya. Di sana, ia hidup sederhana bersama istrinya, Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Utsman kembali berjuang bersama Nabi. Di kota baru itu, kaum muslimin masih kekurangan air bersih. Hanya ada satu sumur yang layak diminum, milik seorang Yahudi bernama Sumur Raumah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membeli sumur Raumah, maka baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Tanpa pikir panjang, Utsman membeli sumur itu dengan harga sangat mahal, lalu mewakafkannya untuk kaum muslimin. Sejak hari itu, air sumur Raumah mengalir gratis untuk umat Islam. Hingga kini, di kota Madinah, sumur itu masih dikenal dengan nama Sumur Utsman. Suatu hari, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk perang Tabuk. Namun saat itu, umat Islam sedang mengalami kesulitan ekonomi. Rasulullah pun menyeru para sahabat agar berinfak di jalan Allah. Maka datanglah Utsman bin Affan. Ia membawa 100 ekor onta lengkap dengan pelana dan bekalnya. Rasulullah tersenyum dan berdoa, "Ya Allah, ridhoilah Utsman, karena sesungguhnya aku ridho kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Tetapi Utsman tidak berhenti di situ. Ia kembali datang dengan 100 ekor unta lagi, lalu 100 ekor lagi, hingga 300 unta penuh muatan, ditambah 1000 dinar emas di tangan Rasulullah SAW. Nabi memegang emas itu sambil bersabda dengan mata berkaca-kaca, tidak akan membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Meski sangat kaya, Utsman hidup sederhana. Rumahnya tidak megah, makanannya tidak berlebih. Ia menghabiskan malamnya dengan ibadah, membaca Al-Quran hingga khatam dalam satu rakaat. Ia juga dikenal dermawan secara diam-diam. Banyak orang Madinah tidak tahu bahwa makanan yang mereka makan, sedekah yang mereka terima, berasal dari Utsman yang tak ingin dikenal. Bahkan ketika ia menjadi khalifah, ia tidak mengambil gaji dari Baitul Mal. Ia berkata, "Aku cukup dengan hartaku sendiri." Namun, hidup Utsman tidak selalu tenang. Di masa kekhalifahannya, fitnah besar melanda umat Islam. Banyak orang terpengaruh oleh provokasi hingga rumahnya dikepung oleh para perusuh. Dalam keadaan itu, Utsman tetap tenang. Ia tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Hari-harinya, ia habiskan membaca Al-Quran. Dan di hari terakhir hidupnya, ia membaca ayat, "Maka Allah akan mencukupimu terhadap mereka, dan Dia Maha mendengar lagi mengetahui." Al-Baqarah 137. Saat itulah para pengacau masuk dan membunuhnya, sementara mushaf Al-Quran di tangannya berlumuran darah. Begitulah akhir hidup seorang sahabat yang dijanjikan surga. Harta yang ia miliki tidak membuatnya lupa pada Allah, tapi justru menjadi jalan menuju ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menafkahkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Utsman bin Affan membuktikan bahwa kekayaan bukanlah dosa selama ia digunakan untuk kebaikan. Ia tidak dikenal karena banyaknya harta, tapi karena besarnya hati. Semoga kita mampu meneladaninya, menjadi dermawan yang mencintai akhirat lebih dari dunia. Harta yang terbaik bukan di tangan orang kaya, tapi di tangan orang beriman.